Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam namo buddhaya. Saya Iketut Swastana, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya mengadakan uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Berikut video uji kinerja saya. SMP 5? Yes. SMP 5? Yes. SMP 5? Yes. 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 Terima kasih. Silakan. Tangan jari. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai, kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, Lia Yulistiawati. Sutriani Dewi. Ya, setelah kita melakukan absensi anak-anak ya, jadi silahkan perhatikan di layar. Jadi kita akan membahas mengenai apersepsi. Silahkan diperhatikan. Nah, jadi gambar apa yang ada di layar? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Gambar grafik kartesius. Oke, ya betul sekali ya. Oke, di sini adalah gambar grafik koordinat kartesius ya. Jadi kalau kita bisa lihat, dan itu sudah sangat betul ya. Dan pertanyaan yang kedua, ada berapa titik yang dilalui garis pada sumbu X dan Y? Siapa yang bisa menjawab? Yang di belakang. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 2 titik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, ya sudah betul di manakah koordinat titik tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Helen. 2,4. Oke, berapa? 2,4. 2 dan minus 4. Ya, jadi tadi jawabannya benar adalah 2 dan minus 4. Cuma pertanyaannya sekarang adalah Bapak luruskan ya. Jadi untuk titik koordinat, nah ini yang Bapak perlu sampaikan. Titik koordinat itu selalu berbentuk X, Y. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam grafik ini kan dibuat di atas bidang kartesius. Bidang kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ya. Maka dari itu ketika kita menemukan sebuah titik, ya ini titik ini berada pada sumbu X dan Y.
Ya, walaupun kita lihat di sini ini hanya pada sumbu X, tapi Y-nya juga termasuk ya, di sini. Nah, jadi untuk koordinatnya yang benar adalah, nah untuk yang bagian sini yang dikatakan 2 ini adalah 2 ini terletak di sumbu X. Ya, sumbu X. Berarti X-nya berapa? 2. Sedangkan koma Y, garis yang biru ini terletak pada sumbu X-nya 2, sedangkan di sumbu Y-nya dia di sini. Ya. Sehingga dia berada pada titik 0. Contoh lain ya, seandainya ya. Kalau misalnya titik ini ya, titik kita buat titik di sini. Nah, ini titiknya ada di sini. Nah, titik ini misalnya di titik A ya. Di manakah letak titik A? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Berada di titik 5,6. Sekiranya kita berikan tepuk tangan ya pada Widya jawabnya benar. Ya, Nana, tadi kita sudah persepsi ya pengetahuan awal mengenai pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan melakukan pretest. Oke, silakan dibuka. Bagi yang bawa laptop, silakan pakai laptopnya. Bagi yang bawa HP, silakan pakai HP. Ya, silakan klik ketik ya, ketik di browsernya quizzes.com/join. Ya, nanti Bapak akan berikan kodenya. Ya, kita akan melihat video motivasi. Jadi untuk kita sebagai siswa ya diharapkan untuk menghargai waktu sebaik mungkin. Jadi kompetensi apa yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan definisi persamaan garis lurus. Nah, jadi yang kedua adalah membedakan persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini setelah nanti kita akan diskusi ya membahas LKPD, setelah itu kita harapannya adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi apa itu persamaan garis lurus, mampu untuk membedakan mana yang persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan. Ya, oke, untuk penilaian ya, untuk penilaian seperti biasa ya sama dengan pembelajaran kita sehari-hari. Yang pertama kita akan ada penilaian sikap dari lembar observasi sikap nanti, dan yang kedua ada pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita akan ada tes ya dengan Google Form. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari ya, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan garis lurus. Nah, untuk peta konsep ataupun materi yang akan kita pelajari ya di dalam subbab materi persamaan garis lurus itu ada 3. Yang akan kita pelajari yaitu mengenai definisinya, dan yang kedua adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah menggambar grafik. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit ya mengenai pembelajarannya di LKPD. Di LKPD yang Bapak sudah bagikan di grup WhatsApp, silakan di-download. Setelah itu silakan dilihat nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, itu ada aktivitas yang pertama. Jadi dari masalah ini ya ada sebuah grafik pertumbuhan ekonomi itu lambat dan merosot. Nah, itu kalian nanti silakan identifikasi informasi apa yang didapat di kelompoknya. Dan juga sudah Bapak bagikan di LKPD itu ada video pembelajarannya ya, silakan disimak. Di sana penjelasannya sudah lengkap. Silakan nanti diperhatikan. Nah, ini yang untuk aktivitas 3. Ya, ada soal cerita yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Silakan dicermati, didiskusikan. Silakan bentuk 4 kelompok ya, silakan diatur mejanya sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di depan. Jadi silakan ya, jaga jarak juga, jangan lupa. Ini kan Y sama Y, X-nya nggak ada X-nya. Kalau misalnya kita nyari Y kan X-nya itu harus 0. Jadi pas dikali itu di sini nggak ada X. Ini X ganti pakai X ya. Oh. Ya, ganti pakai X.
Ya benar ya, karena salah ketik ya. Dan ini sama dengan 0. Ya, jadi silakan ganti dengan X. Kayaknya dapatnya pecahan atau koma, jadi nggak masalah, disesuaikan aja ya. Y sama dengan 360 juta ya, kurangi 12 juta X. Kalau mau cari titik potongnya berarti kan Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0. Nah ini udah benar, X nya boleh pindah jadi positif, betul. Sama, cuma bedanya itu angkanya. Grafiknya berarti 30,0 Kayak gini Pak. ya. Untuk selanjutnya ya kita langsung presentasi hasil diskusi kalian. Silakan kita mulai dari aktivitas 1 yang dapat bagian itu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 yang maju ya, perwakilannya. Selamat pagi semuanya, saya Amel Adrian, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aktivitas 1 dari kesamaan garis lurus. Kita dari kelompok 4 dari kelompok 25 kali, saya Amel Adrian, Nima Demikiara Devitaloka, Ninyoman Pandey Putri Sarasen. Dari aktivitas 1 ada pertanyaan dari gambar di atas, informasi apa yang kalian dapat? Informasi yang didapatkan adalah dari bertambahnya tahun pertumbuhan ekonomi semakin lambat dan merosot. Pertanyaan kedua, apakah definisi dari persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah sebuah garis lurus yang posisinya ditentukan oleh sebuah persamaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus? Yaitu Y sama dengan MX plus C. Selanjutnya, yang manakah di antara persamaan di bawah ini yang termasuk garis lurus? Yaitu yang A, X plus 3Y sama dengan 0, C, 3Y plus 3X sama dengan 3 kuadrat, dan D, Y per 3Y tambah 3X sama dengan 12. Udah, kita satu. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Oke ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, untuk yang pertanyaan pertama ya, manakah yang termasuk garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita lihat anaknya, persamaan garis lurus ya. Nah, untuk persamaan garis lurus sesuai judulnya itu persamaan. Persamaan. Di sini kata kuncinya apa? Intinya apa? Dari persamaan ini kata intinya adalah sama. Ya, jadi untuk persamaan garis lurus itu selalu diawali dengan sama. Kalau matematika itu ada namanya sama dengan. Karena ada bentuk persamaan yang lain ya. Nah, bagaimana ketika persamaannya X plus Y kurang dari 3? Nah, ini persamaan garis lurus atau persamaan atau tidak? Ini namanya persamaan atau tidak? Tidak. Jadi kalau tidak berarti namanya apa? Namanya apa? Kalau bukan persamaan ini namanya apa ya? Namanya apa? Jadi ada dua ya, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Nah itu ya kata ini ya. Nanti ada materinya sendiri. Ya kita fokus belajar ke persamaan. Namanya persamaan garis lurus. Nah berarti secara kalimat adalah sebuah bentuk persamaan yang dimana kalau kita gambar itu akan membentuk garis lurus koordinat grafiknya.
Nah itu ya. Jadi silakan nanti diperhatikan ya. Nah, jadi untuk syaratnya persamaan garis lurus itu untuk nilai variabel itu harus berpangkat 1. Yang mana variabel itu adalah X, Y, bisa A, bisa B, dan seterusnya ya. Variabel itu adalah sebuah huruf yang mewakili suatu pernyataan dalam matematika. Ya, itu dia. Nah, jadi kalau sudah yang namanya ada pangkat 2, nah ini berarti bukan persamaan. Nah ini, bagaimana dengan akar 4Y? Akar 4Y kalau dijadikan bentuk pangkat, ada yang tahu berapa tadi? Berapa pangkatnya? Hah? Berapa? 4, berapa? 4Y? Berapa pangkat, berapa jadi? Pangkat setengah. Oke, ini berarti bukan ya, karena ada X kuadrat, Y kuadrat ya. Nah ini juga bukan. Jadi yang termasuk adalah ini kita bisa sederhanakan menjadi dibagi atau kali 3 ya. Oke, ini betul ya, ini betul. Itu dia ya, untuk persamaannya itu aja ya. Ada pertanyaan anak-anak? Nah ya, cukup ya. Nah untuk bentuk persamaan, bentuk umumnya persamaan garis lurus adalah Y sama dengan mx plus c ya, dan juga ada dua anak, ax plus by plus c sama dengan 0. Ini ada dua bentuk persamaan. Oke, seperti yang sudah kalian diskusikan, y itu berarti berada di titik di sumbu y. M ini adalah gradien. Gradien itu apa? Kita akan pelajari selanjutnya. C itu adalah konstanta. Konstanta itu berarti sebuah angka, tidak berisi variabel. Ya, begitu ya. Dan ini A ini ya, ini koefisien dari X, B ini koefisien dari Y. Oke, silakan anak untuk kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Sufian Dewi, Iwaya Nokta Asmarajaya, itu Monika Ariani, dan Larissa Penanya Aprianti. Jadi titik 2 ini diketahui persamaan garis 2Y sama dengan 3X kurang 6. Lengkapi tabel berikut. Jadi di sini udah disediakan X-nya. X-nya negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan 6. Kita di sini disuruh mencari Y dan titik koordinat. Oke. Jadi dari pertama 2Y sama dengan 3X dikurang 6. Di sini kita pakai X-nya negatif 4, 2Y sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurang 6. 2Y sama dengan negatif 12 dikurang 6. 2Y sama dengan negatif 18. 2-nya kita pindah ke kiri untuk dibagi. Y sama dengan negatif 18 dibagi 2 sama dengan Y sama dengan negatif 9. Asosiasi. Perkenalkan, nama saya Wida Gisrina Fajar dari kelompok 2. Aktivitas 3. Aktivitas 3 memiliki soal, yaitu perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuisisi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahunnya, sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan RT 2 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurangin 12 juta dikali X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Pertanyaannya, A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan harga truk. B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. C. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. A. Diketahui Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta dikali X. Jawab, titik potong pada sumbu Y
X sama dengan 0. Catatan, jika titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 360 juta dikurangin 12 juta dikali X. Y sama dengan 360 juta dikurangin 12 juta dikali 0, karena X sama dengan 0. Y sama dengan 360 juta dikurangin 0. Y sama dengan 360 juta. Jadi titik potong pada sumbu Y sama dengan 360 juta, 0. Titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. 0 sama dengan 360 juta dikurangin 12 juta X. 12 juta X sama dengan 360 juta. Ini bisa di sini karena dia menyeberang. Jadi X sama dengan 360 juta per 12 juta. X sama dengan 30. Catat. Jadi titik berpotongan sumbu X adalah 30,0. Berikut adalah diagram kartesius dari titik berpotongan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi untuk kelompok terbaik, jadi sudah tadi presentasi sudah cukup baik semuanya ya, dari semua kelompok kita Bapak yang akan memilih untuk kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi untuk di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita sudah pelajari. Jadi silakan untuk kelompok 1, silakan sampaikan, berdiri. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah mengerjakan LKPD di atas adalah: 1. Pengertian garis lurus atau PGL adalah sebuah garis lurus yang posisinya ditentukan oleh sebuah persamaan. Apabila persamaan tersebut digambarkan pada bidang garis lurus, maka akan menghasilkan sebuah garis yang lurus. 2. Bentuk umum persamaan garis lurus ada 3, yaitu Y sama dengan MX, Y sama dengan MX plus C dan AX plus BY plus C sama dengan 0. 3. Cara menggambar grafik PGL adalah dua buah titik dapat ditarik untuk membuat sebuah garis lurus. Dengan demikian, untuk menggambar grafik garis lurus pada bidang kartesius dapat dilakukan dengan cara 5 terdapat dua titik yang memenuhi garis tersebut. Kemudian tarik garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama, definisi dari persamaan garis lurus adalah ya sebuah persamaan yang jika digambarkan itu akan membentuk garis lurus pada bidang koordinat kartesius ya. Nah, jadi bentuk umum untuk persamaan garis lurus ada 2, yaitu yang pertama Y sama dengan MX plus C, dengan M itu adalah gradien. Dan yang kedua adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya yang akan kita sering jumpai. Selanjutnya, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan memisahkan itu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Apakah boleh angka lain? Boleh, silakan. Boleh X sama dengan 1, 2, 3, boleh. Kenapa X sama dengan 0? Supaya kita lebih memudahkan untuk menghitung, supaya angkanya tidak terlalu besar. Ya, ini sudah ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan adakan kuis evaluasi dengan Google Form. Jadi silakan anak-anak kita akan menjawab soal dari Google Form. Siapkan oleh dan bukunya. Oke, silakan diisi datanya. Oke, silakan diisi nama, identitasnya. Silakan dijawab.
pembelajaran ya. Jadi di akhir pembelajaran ini kita akan melakukan refleksi sebagai bentuk evaluasi untuk Bapak sendiri ya, sebagai pengajar apakah hari ini sudah sesuai atau belum. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oke, yang kedua adalah apa yang telah dipelajari hari ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, ya, tentang persamaan garis lurus ya, sudah benar sekali ya. Jadi kesimpulannya sudah kita jawab juga tadi. Yang terakhir, bagaimana kebermanfaatan materi? Bagaimana kebermanfaatan materi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Ya, oke, terima kasih. Ya, anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita selanjutnya akan membahas mengenai gradien dalam persamaan garis lurus. Oke, nah jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan, Bapak ucapkan terima kasih dan kita akan tutup dengan para Santi. Ada asalnya para Santi. Oh.